Halo teman-teman, kenalin aku Ruth Romian Panjitan dengan NPM 2301081044. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1. Jadi nanti kita bakal bahas mulai dari pengertian pajak, jenis pajak, hukum perpajakan, sampai teori-teorinya. Semoga penjelasan aku bisa dipahami dengan mudah ya. Yuk kita mulai. Daftar isi. Kita akan membahas yang pertama pengertian pajak, kedua jenis pajak menurut pemungutannya, ketiga contoh pajak, 4 hukum perpajakan, 5 teori perpajakan, 6 kesimpulan. Next, kita akan membahas pengertian pajak. Apa sih itu pajak? Teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa. Itu berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada jenis pajak dan contohnya. Yang pertama itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah pusat atau singkatan DJP, masuk ke APBN. Contohnya pajak pusat apa aja sih? Yang pertama ada PPH, pajak penghasilan. Potongan gaji karyawan. Contohnya seperti misal nih, gaji teman-teman 5 juta. Potongan PPH akan dikenakan sekiranya 250.000. Yang kedua ada PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu seperti konsumsi barang atau jasa. Misal nih teman-teman beli HP seharga 5 juta. Bahkan kena PPN-nya sebesar berapa sih? 11%. Itu sekiranya 550.000. Selanjutnya ada PPNBM, yaitu apa sih? PPNBM itu barang mewah, yaitu misalnya teman-teman beli mobil mewah, perhiasan, itu bakalan dikena pajak. Selanjutnya ada bea materai, dokumen perjanjian kwitansi atau kwitansi. Next, jenis pajak dan contohnya yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah untuk apa? Untuk kepentingan daerah. Contohnya yang pertama PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Misal nih, teman-teman punya motor, itu bakal dikenakan pajak sesuai dengan motornya. Itu pajak biasanya sih 500.000 ya per tahun. Selanjutnya ada BBNKB. BBNKB itu bea balik nama kendaraan. Itu misal nih motor bekas 20 juta. Itu akan dikenakan sekitar 10% BBNKB-nya, yaitu sekiranya 2 juta. Pajak hotel, restoran, hiburan nih, makanan. Misal nih teman-teman makan di restoran mewah, itu totalnya 200.000. Pajak restorannya akan dikenakan sekiranya 10%, yaitu 20.000. Yang selanjutnya ada pajak reklam. Pajak reklam ini itu seperti iklan, billboard. Selanjutnya itu ada PBB. P2 itu pajak bumi bangunan, rumah di kota seperti atau bangunan tanah itu bakal dikenakan pajak. Itu kalau rumah di kota PBB-nya kira 250.000 per tahun. Selanjutnya itu ada hukum perpajakan, hukum pajak formal dan hukum pajak material. Kita akan bahas yang pertama, yaitu hukum pajak formal. Hukum pajak formal itu mengatur cara pemungutan, pelaporan, serta sanksinya. Contohnya SPT tahunan, dilaporkan maksimal 31 Maret. Telat itu akan dikenakan denda sebesar 100.000. Yang kedua, itu hukum pajak material. Itu hukum pajak material itu akan mengatur objek, subjek, tarif, dan besarnya pajak. Contoh, misal gaji di atas 54 juta per tahun itu wajib dikenakan PPh.
Next, itu ada ini teori perpajakan. Kita bahas teori perpajakan. Teori perpajakan itu ada banyak ya teman-teman. Ada 5, yaitu yang pertama teori asuransi. Pajak dianggap iuran untuk melindungi warga seperti asuransi. Contoh, warga bayar pajak, negara sediakan pertahanan, keamanan, layanan publik. Yang kedua, teori kepentingan. Besarnya pajak sesuai besarnya kepentingan seseorang terhadap negara. Contoh, pengusaha besar itu bayar pajak itu akan lebih tinggi. Karena apa? Karena banyak menggunakan fasilitas negara seperti jalan, keamanan, dan lain-lain. Next. Yang ketiga itu teori bakti. Pajak sebagai bentuk pengabdian warga kepada negara. Contoh, meski tidak pakai jalan tol, tetap wajib bayar pajak karena itu bentuk loyalitas. Yang keempat, teori daya pikul. Ability to pay. Pajak ditentukan sesuai kemampuan wajib pajak. Contoh, orang bergaji 100 juta per tahun itu akan dikenakan PPh lebih tinggi dibandingkan orang bergaji 20 juta per tahun. Jadi disesuaikan dengan penghasilan. Next. Yang kelima, itu teori gaya beli. Pajak digunakan untuk mengurangi daya beli agar inflasi terkendali. Contoh, pajak barang mewah atau singkatan PPNBM untuk membatasi konsumsi barang mahal. Next. Jadi, kesimpulannya, pajak itu adalah sumber utama penerimaan negara. Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Hukum perpajakan terdiri dari material dan formal. Teori perpajakan juga menjelaskan alasan mengapa pajak itu harus dibayar. Jadi, membayar pajak itu adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Baik, sekian penjelasan materi tentang perpajakan buat teman-teman sekiranya teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.